الحمد لله رب العالمين الذي أرسل آيته عبرة للمعتبرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada khutbah kali ini marilah kita sama-sama merenungkan satu ayat yang sudah kita hafal, yaitu Quran surah Al-Insyiqaq ayat 6. Allah memanggil kita, ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka kadihun, sesungguhnya engkau sebagai manusia adalah orang yang bekerja keras, ila rabbika, untuk menuju Allah. Siapapun orangnya, apapun jabatannya, maka kita kedudukannya sebagai kadihun, kerja keras menuju Allah. Qadahan famulaki, dari hasil kerja keras itu, maka famulaki, suatu saat kita akan bertemu dengan hasilnya. Suatu saat kita akan bertemu dengan Allah. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 110 yang kita sering baca setiap malam atau hari Jumat. Allah memberikan petunjuk. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, dalam tafsir ingin mengharap rahmat Allah, ingin mengharap kebahagiaan dunia dan akhirat, ingin mengharap ampunan dari Allah, kuncinya adalah al-amalus shalih, yaitu amal kebajikan. Al-amalus shalih makana khalian anir riya. Amal soleh adalah amal yang terbebas dari pamer. Itulah yang disebut dengan amal soleh. Namun sekalipun Allah sudah memberikan petunjuk di dunia pada saat kita hidup, saat orang bertemu dengan Allah, manusia dibagi menjadi dua. Mangkana jaa bil hasanati falahu khairum minha. Barang siapa yang datang untuk bertemu dengan Allah, membawa segudang pahala, segudang kebaikan, perbuatan baik, ia pada saat di dunia bekerja keras untuk berbuat baik, maka Allah akan balas dengan lipat ganda. Tetapi sebaliknya, wa man jaa bis sayyiati, ada orang yang datang bertemu dengan Allah membawa dosa, baik dosa hubungan dengan Allah maupun dosa hubungan dengan manusia,
fakubbat wujuhum finnar, maka wajahnya akan disungkurkan dalam api neraka. Sehingga dari mulai lahir sampai wafat, kita tidak pernah terlepas dari dua catatan malaikat. Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atidun. Tidak ada sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan terlepas dari catatan dua malaikat, yaitu Raqib dan Atid. Dan pada saat yaumul qiyamah nanti, Quran surah Al-Kahfi ayat 49, wa wudi'al kitab, pada saat nanti catatan kehidupan kita Allah akan memberikan kepada kita. Kitab itu akan diberikan kepada kita. Pada saat kitab itu kita terima, fataral mujrimina musfikina ma fihi, engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan melihat orang-orang yang penuh catatannya dengan dosa. Mujrimin, bahkan dalam Quran surah As-Sajadah ayat 12, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usim 'inda rabbihim, seandainya orang-orang yang berdosa itu melihat perbuatan dosanya yang Allah akan berikan nanti buku catatannya, maka nakisu ru'usim 'inda rabbihim, kepalanya tertunduk malu di hadapan Allah. Dia sambil merengek mengatakan kepada Allah, Rabbana sami'na, Rabbana absarna wa sami'na, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, sekarang saya sudah melihat catatan itu. Sehingga musfikina fihi, begitu lihat saya penuh dengan rasa takut. Sambil ia mengatakan, ya laitana bali hadzal kitab, ya Allah, ini catatan apa, ini buku apa ya Allah, la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Di buku ini tidak ada satupun catatan, sekecil apapun catatan yang tertinggal, illa ahsaha. Buku itu begitu rinci catatannya, saghiratan, dari mulai perbuatan yang terkecil sampai perbuatan yang terbesar. Wa wajadu ma amilu hadira, kita nanti akan melihat, menemukan hasil perbuatan kita akan dilihat oleh sendiri. Pada saat kita melihat, Rabbana absarna, ya Allah, kami melihat. Bukan hanya melihat pada saat itu, wasami'na, kami mendengar ya Allah sekeliling kami suara jeritan-jeritan orang yang kesakitan. Salah satunya adalah digambarkan dalam Quran surah Fatir ayat 37. Wahum yastarihuna fiha, mereka menjerit kesakitan sambil merengek di hadapan Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah, kalaulah bisa keluarkan kami dari api neraka, kalaulah bisa keluarkan kami dari kuburan. Untuk apa? Na'mal salihan, kami ya Allah akan melakukan amal kebajikan, kami ya Allah akan menyebarkan kebajikan, ghairal ladzi kunna na'mal, yang pada saat kami hidup di dunia tidak pernah kami lakukan. Jeritan rengekan itu Allah jawab, awalam nu'ammirkum, apakah Allah sudah memberikan umur yang panjang? Ma yatadzakkaru man tadzakkara, tidak cukup itu sebagai peringatan, sebagai nasihat, tidak cukup, kata Allah. Kemudian dilanjutkan pada ayat itu, waja'akumun nadhir, apakah tidak cukup Rasulullah datang kepada kamu, Al-Quran datang kepada kamu untuk menjadi pembelajaran.
Allah jawab. Namun pada saat itu orang-orang yang sudah dikumpulkan dalam api neraka, ia mengatakan kembali, lau annali karratan fa akuna minal muhsinin. Ya Allah, seandainya engkau menghidupkan saya hanya 1 detik kehidupan di dunia, kita memohon Allahumma tawil umurana, ya Allah panjangkan umur kami. Saat api neraka di depan kita, permohonan kita bukan panjangkan umur kami, kembalikan saya ya Allah, hanya 1 detik kehidupan. Untuk apa? Fa'akuna minal muhsinin. Ya Allah, kalaulah engkau mengembalikan saya dalam 1 detik kehidupan, maka niscaya saya ya Allah akan berbuat kebajikan. Kan hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah kisah Abu Hanifah. Ia berjalan di padang pasir, kemudian menemukan anak kecil yang memakai sandal terbuat dari kayu. Kemudian Abu Hanifah ini memberikan nasihat kepada anak kecil itu, "Nak, hati-hati dengan sandalmu, khawatir terpeleset." Anak kecil ini menerima dengan lapang dada nasihat dari Abu Hanifah. "Ya Tuan, terima kasih." Kemudian anak kecil ini balik bertanya, "Tuan adalah Abu Hanifah?" "Betul nak." "Tuan adalah ulama besar?" "Betul nak." Jawab dengan rendah hati, itu yang diberikan gelar dari masyarakat. Apa kata anak kecil ini? "Tuan, hati-hati dengan gelarmu, khawatir terpeleset." Kalaulah saya Tuan terpeleset karena sandal, banyak obat yang saya cari di dunia. Tapi ketika Tuan terpeleset karena gelar, karena jabatan, pangkat, maka Tuan bisa jadi di dunia mendapatkan kehormatan, kemuliaan, tetapi di akhirat nanti sambil anak ini membacakan Quran surah Al-Ahqaf ayat 20, "Fal yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardh." Tuhan, pada hari nanti Allah akan balas dengan azab yang hina. Karena itu semua perilaku kita, siapapun orangnya, adalah sama menuju Allah yang sama-sama untuk berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita sehingga kita tekad yang kuat untuk berbuat dan menyebarkan kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina muhammadin ibni abdillah amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, pada saat nanti di yaumul qiyamah, seluruh harta kita jika tidak dijadikan sarana amal soleh, tidak berguna sedikit pun. Ma aghna anni maliyah, tidak ada gunanya. Halaka anni sultaniyah, jabatan, kedudukan, pangkat, jika tidak dijadikan sebagai sarana amal soleh, tidak bisa menolong kita. Kalla idza balagatit taraqi, saat ruh kita sudah sampai pada tenggorokan, maka kita akan mengatakan wakila man raq. Sehebat apapun manusia, siapa yang akan mengobati penyakit ini? Siapa yang akan menolong kita
kecuali wa dhanna annahul firaq. Kita meyakini ruh sudah sampai tenggorokan, kita yakin itu adalah tanda perpisahan. Jabatan yang kita cari dengan ambisi terpisah, harta yang kita cari setiap hari juga terpisah, kecuali yang mengiringinya adalah amal soleh. Itulah yang akan membungkus kita, yang akan menyelamatkan kita nanti di yaumul qiyamah. Karena itu marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya mujibas sa'ilin ya sami'ad da'wat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa qadir hajat. Allahumma ansur ummata Muhammad. Allahumma aslih ummata Muhammad. Allahumma arham ummata Muhammad. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-muslimin. Allahumma dafa' anna al-ghalaa'a wal balaa'a wal wabaa'a wal fahshaa'a wal munkara wasyuyuf al-mukhtalifah wasyada'id al-mihana ma dhahara wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa thabbit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa yassir umurana wa 'azzim ujurana wa ahsin a'malana wa haqiq imanana waghfir khati'atana wa taqabbal salatana wa hafsil maqasidana warfa' darajatil 'ulya fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Jabbar ya Arhamar Rahimin walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum.